Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rada Rahma dengan NIM 1632459. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan hasil analisis implementasi metode XP pada pengembangan sistem informasi berbasis web. Analisis ini dilakukan berdasarkan 5 jurnal yang membahas penerapan metode XP pada berbagai jenis sistem informasi. Baik, yang pertama yaitu latar belakang dari metode XP ini. Metode XP merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, karena mampu menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna secara cepat dan fleksibel. XP memiliki tahapan utama yaitu planning, design, codingan, dan testing, yang membantu proses pengembangan menjadi lebih terstruktur. Berbagai jenis sistem informasi seperti sistem pengelolaan buku induk siswa, sistem presensi dan penggajian berbasis cepat, sistem absensi karyawan berbasis barcode dan GPS, aplikasi perencanaan keuangan pegawai, serta aplikasi e-perpustakaan. Baik, yang berikutnya yaitu daftar jurnal yang dianalisis. Ini 5 jurnal yang saya analisis, yaitu yang pertama aplikasi e-perpustakaan SMP Negeri 31 Batam. Yang kedua yaitu sistem informasi pengelolaan buku induk siswa berbasis website. Yang ketiga, sistem presensi dan pengajian menggunakan barcode berbasis web. Yang keempat, yaitu sistem absensi karyawan menggunakan barcode dan GPS. Yang kelima, yaitu aplikasi perencanaan keuangan pegawai menggunakan Page and Tracepads. Baik, yang berikutnya saya akan menjelaskan konsep XP. Konsep XP memiliki tujuan XP dan karakteristik XP. Baik, tujuan dari konsep XP ini yaitu yang pertama menghasilkan perangkat lunak, dan yang kedua mempercepat proses pengembangan, yang ketiga meningkatkan kepuasan pengguna, dan yang keempat meminimalkan kesalahan pada sistem. Dan yang berikut yaitu karakteristik XP. Karakteristik XP yang pertama komunikasi yang intensif antara pengembang dan pengguna. Yang kedua, pengembangan dilakukan secara bertahap atau iteratif. Yang keempat yaitu yang ketiga yaitu pengujian dilakukan secara terus-menerus. Dan yang keempat, mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan. Berikutnya saya akan menjelaskan jurnal. Yang pertama yaitu Perpustakaan SMP Negeri 31 Batam. Masalah dari SMP Negeri 31 Batam ini yaitu pengelolaan perpustakaan masih manual. Jadi solusi yang dapat kita berikan yaitu sistem perpustakaan berbasis web. Membangun sistem perpustakaan berbasis web. Fiturnya yaitu meminjamkan buku, mengembalikan buku, dan data anggota, dan laporan perpustakaan. Jadi hasil penelitiannya yaitu pelayanan perpustakaan menjadi lebih cepat.
Baik, yang berikut kita akan menjelaskan jurnal yang kedua, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Buku Induk Siswa. Masalah yang terjadi yaitu data siswa masih dikelola secara manual. Seperti yang pertama, jadi data-datanya masih dikelola secara manual. Jadi solusinya yaitu siswa berbasis website untuk pengelolaan data siswa. Jadi solusinya adalah dengan membuat sistem siswa berbasis website untuk pengelolaan data siswa. Jadi hasilnya yaitu mempermudah pencarian dan penyimpanan data siswa. Berikutnya yaitu jurnal yang ketiga, Sistem Presensi dan Pengkajian Harvard. Masalah yang terjadi yaitu presensi masih manual dan perhitungan gaji membutuhkan waktu lama. Jadi perhitungan gaji dan presensi masih manual masalah yang terjadi. Berikutnya solusi yang diterapkan adalah pengguna KeKet untuk presensi menggunakan KeKet Code dan sistem otomatis menghitung gaji. Hasilnya efisiensi administrasi meningkat dan proses pengajian menjadi lebih cepat dan akurat. Meningkatkan efisiensi administrasi desa. Berikutnya jurnal yang keempat yaitu sistem absensi barcode dan GPS. Jadi masalah yang terjadi yaitu sulit memantau kehadiran karyawan. Jadi ketika memantau kehadiran karyawan masih sangat masalah karena masih manual. Solusi yang diterapkan adalah penggunaan barcode untuk identifikasi, absensi, dan GPS untuk validasi lokasi absensi. Berikutnya yaitu hasilnya yaitu absensi lebih akurat dan transparan. Berikutnya yaitu jurnal yang kelima, aplikasi perencanaan keuangan pegawai. Teknologinya yaitu Rich Phrasebooks. Berikut ada fiturnya yaitu pengelolaan pemasukan dan pengelolaan pengeluaran dan perencanaan keuangan. Hasilnya yaitu membantu pegawai mengelola keuangan secara efektif. Berikutnya yaitu saya menjelaskan analisis penerapan XP. Penerapan tahapan planning pada kelima jurnal. Tahapan planning dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pengguna terlebih dahulu. Berikutnya penerapan tahap desain. Setelah kebutuhan diperoleh, penelitian merancang sistem menggunakan diagram dan desain antarmuka. Berikut penerapan tahap codingan. Tahap coding dilakukan dengan mengimplementasikan rancangan menjadi aplikasi berbasis web, menggunakan teknologi yang berbeda pada setiap jurnal. Berikut penerapan tahap testing. Setiap sistem diuji untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Baik, kelebihan dan kekurangan metode XP yaitu yang pertama ada kelebihan metode, pengembangan lebih cepat, mudah menyesuaikan perubahan kebutuhan, interaksi dengan pengguna lebih baik, dan mengurangi risiko kesalahan sistem. Yang berikut yaitu kekurangan metode. Kekurangan metode yang pertama membutuhkan komunikasi intensif, yang kedua sulit diterapkan pada tim besar,
Dan yang ketiga, dokumentasi relatif sedikit. Dan yang keempat, membutuhkan keterlibatan pengguna secara aktif. Ya baik, berikutnya yaitu hasil analisis. Berdasarkan analisis 5 jurnal, penerapan metode eksperimen programming atau XP menunjukkan bahwa setiap sistem berhasil dikembangkan secara bertahap, mulai dari perencanaan, perancangan, pengkodengan, hingga pengujian. Pendekatan ini membantu pengembangan memahami kebutuhan pengguna dengan lebih jelas sebelum sistem diimplementasikan. Ya, kesimpulan dari 5 jurnal ini yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap 5 jurnal menggunakan metode XP, dapat disimpulkan bahwa XP merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang efektif untuk membangun sistem informasi berbasis web. Melalui tahapan planning, design, coding, dan testing, pengembangan sistem dapat dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.